Come, Nerevar, friend or traitor, come to this place where destiny is made. Ketika membahas Orsimer, kita harus menyinggung tentang ras Khaymer. Khaymer ini memiliki peran penting dalam transformasi Trinimac menjadi Malakath dan transformasi pengikutnya menjadi Orsimer atau Orc. Siapa sebenarnya para Khaymer ini? Kita sempat membahas sebelumnya bahwa mereka ini adalah nenek moyang para Dunmer atau Dark Elf di Morrowind. Lantas, bagaimana dan mengapa para Khaymer ini berubah menjadi Dunmer? Kita akan bahas di episode kali ini. Khaymer dalam bahasa Elnove berarti People of the North atau masyarakat utara. Mereka memiliki beberapa sebutan, antara lain The Changed Folk atau masyarakat yang berubah, Changed Ones atau mereka yang berubah, dan Velothi. Apa artinya Velothi? Mari kita jelaskan. Mereka ini awalnya merupakan sebuah kelompok atau suku dari ras Altmer yang berada di Kepulauan Somerset. Mereka mengikuti ajaran seorang nabi bernama Veloth. Veloth ini mendapatkan pencerahan dari Daedric Prince Boethia, Azura, dan Mevala. Ketiga Daedric Prince ini mereka anggap sebagai Daedra yang baik atau The Good Daedra. Karena mereka mengikuti ajaran Veloth inilah para Khaymer disebut dengan Velothi. Kaum Khaymer memiliki postur tinggi, hampir mirip dengan High Elf atau Altmer dengan warna kulit kuning emas, sedikit berbeda dengan warna kulit Altmer yang berwarna kuning terang. Sekilas memang agak sulit membedakan antara Khaymer dan Altmer, tapi mereka berbeda. Sebelum menerima ajaran Veloth, kaum Khaymer ini menyembah The Divines seperti Akatosh, Mara, Stendarr, dan lainnya. Setelah menerima ajaran Veloth, mereka menyembah 3 Daedric Prince tadi yang mereka kenal dengan istilah Good Daedra atau Daedra baik. Sebagian besar gaya dan prinsip hidup mereka merupakan ajaran dari Boethia. Sementara itu, Mevala mengajari mereka tentang cara menghindar, bersembunyi, dan membunuh atau assassination. Kemudian, Azura mengajari mereka bagaimana caranya menjadi berbeda dari para Altmer. Ketika Daedric Prince ini juga menghimbau para Khaymer tentang 4 Bad Daedra atau Daedra jahat, yaitu Molakbal, Sheogorath, Mehrunes-Dagon, dan Malakath. Keempat Daedric Prince jahat ini kemudian mereka sebut dengan nama Four Corners of the House of Troubles. Para Khaymer memiliki ilmu sihir yang sangat tinggi dan memiliki banyak petarung yang hebat. Tetapi, jumlah mereka sangat sedikit pada saat itu, sehingga mereka tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan ras lain. Para Khaymer ini beternak dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Mereka beternak kuama untuk diambil telurnya dan membuat pertanian salt rice, yang merupakan salah satu jenis nasi. Mereka membentuk klan-klan yang disebut House. Pada saat itu, ada 6 Great House atau klan utama dan beberapa klan Ashlanders. Great House ini adalah House Indoril, House Dagoth, House Redoran, House Hlalu, House Telvanni, dan House Dress. Kemudian ada klan-klan Ashlanders. Mereka adalah kelompok Khaymer yang tinggal secara nomaden, membentuk peradaban-peradaban kecil di luar kota-kota yang ada di Resdayn. Sejarah kaum Khaymer dimulai di Kepulauan Somerset. Ada yang bilang pada masa Merethic Era, ada juga yang bilang menjauh pada masa Dawn Era. Terlepas dari itu, awal sejarah mereka terjadi sebelum masa First Era. Setelah menerima ajaran dari Boethia, Veloth dan pengikutnya berencana untuk meninggalkan Kepulauan Somerset dan pergi ke arah utara. Ketika hendak pergi, kelompok mereka dihadang oleh Trinimac, seorang Aedra yang merupakan pelindung masyarakat Altmer dari ancaman dalam maupun luar. Ketika menghadang para Khaymer, Trinimac berhadapan dengan Boethia yang pada saat itu melindungi para Khaymer. Pertarungan ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di episode tentang Orsimer. Outcome dari pertarungan ini adalah Trinimac kalah dan diubah menjadi Daedric Prince Malakath. Kemudian pengikutnya berubah menjadi Orsimer atau Orc. Setelah menghadapi Trinimac, kaum Khaymer melanjutkan perjalanannya ke arah Resdayn, yang saat ini dikenal dengan nama Provinsi Morrowind. Boethia, Mevala, dan Azura kemudian dikenal dengan nama The Anticipations. Para Daedric Prince ini memberikan petunjuk bagi para Khaymer untuk menjalankan kehidupan mereka di Resdayn. Mereka memiliki kebudayaan dan peradaban yang maju. Era kemajuan kebudayaan dan peradaban ini dikenal dengan nama The Golden Age atau masa keemasan. Kehidupan mereka cenderung makmur, meskipun masih ada konflik dengan ras lain di Resdayn pada saat itu, yaitu para Dwemer. Sekitar tahun 240 di masa First Era, High King Thresh dari Skyrim menguasai seluruh Resdayn, menjadikannya bagian dari First Empire of the Nords, atau kekaisaran pertama para Nord. Kemampuan para Nord untuk menggunakan Thu'um atau Shout merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kemenangan mereka, karena para Khaymer tidak bisa menangkal kemampuan Shout tersebut. Sebelum melanjutkan, kita harus mengenali dulu tokoh-tokoh penting para Khaymer. Indoril Nerevar adalah pemimpin para Khaymer pada saat itu. Ia adalah seorang petarung dan jenderal perang yang hebat. Kemudian ada 4 pengikut dan teman setia Nerevar, yaitu Vivec, Al-Malexia, Sotasil, dan Vorin Dagoth. Mereka berlima yang memimpin peperangan Khaymer melawan para Nord pada saat itu. Oke, kita lanjut.
Para Nord berhasil menguasai Resdayn, menjadikan para Khmer bagian dari Kekaisaran Nord. Para Nord kemudian berusaha melanjutkan ekspansinya ke Pulau Vardenpelm yang terletak di tengah wilayah Resdayn. Pulau ini dihuni oleh para Dwemer. Seperti yang kita ketahui, para Dwemer ini memiliki teknologi yang sangat maju dan berhasil mengimbangi kekuatan tempur para Nord. Melihat hal ini, Nerevar mendatangi raja dari kaum Dwemer pada saat itu, yaitu Dumak Dwarf King. Mereka melihat Nord sebagai musuh yang sama dan memutuskan untuk bekerja sama memukul mundur para Nord. Rencananya, aliansi antara Khmer dan Dwemer ini akan dibubarkan setelah para Nord dikalahkan. Ternyata, aliansi ini sangat bermanfaat bagi kedua pihak, sehingga mereka memutuskan untuk melanjutkan aliansi tersebut bahkan setelah mengalahkan para Nord. Aliansi ini kemudian dinamakan The First Council atau Dewan Pertama. Kita pernah menceritakan sebelumnya di episode tentang Dwemer bahwa Nerevar, Dumak, Almalexia, Sotasil, Vivek, dan Vorin Dagoth menemukan Heart of Lorkhan di dalam Red Mountain. Mereka mengetahui bahwa jantung tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar dan tidak seharusnya dibuat mainan oleh para mortal. Akhirnya mereka membuat perjanjian bahwa dari pihak Khmer dan Dwemer tidak akan ada yang menyentuh ataupun memanfaatkan Heart of Lorkhan ini. Singkat cerita, ada kelompok Dwemer yang diam-diam melakukan penelitian tentang Heart of Lorkhan ini dan akhirnya ketahuan oleh Nerevar. Nerevar mengkonfrontasi Dumak terkait hal tersebut sehingga terjadi perseteruan antara mereka dan dimulai sebuah perang bernama War of the First Council. Perang ini berlangsung selama 2 tahun, yaitu pada tahun 668 sampai tahun 700 di masa First Era. Kita juga sudah pernah membahas tentang perang ini sebelumnya, di mana Nerevar menyatukan semua Great House dan klan Ashlander Khmer untuk memerangi kerajaan Dwemer. Saat itu, para Nord ikut terlibat dan berusaha menguasai Resdayn kembali. Mari kita skip ke kejadian puncak dari peperangan ini, yaitu Battle of Red Mountain. Kejadian sebenarnya dari Battle of Red Mountain ini masih menjadi misteri, karena ada beberapa sumber yang mengatakan hal yang berbeda terkait kejadian ini. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, mari kita bahas kesaksian dari Vivek. Vivek menuliskan kesaksiannya dalam sebuah buku yang berjudul Battle of Red Mountain. Dalam buku ini, Vivek menjelaskan bahwa awal mula War of the First Council adalah ketika Vorin Dagoth membongkar eksperimen Kagrenak terkait Heart of Lorkhan. Mungkin kita skip ke Battle of Red Mountain-nya saja, karena War of the First Council ini sudah pernah kita bahas di episode tentang Dwemer. Di puncak War of the First Council, para Khmer berhasil menarik keluar semua pasukan Dwemer dari benteng mereka di Red Mountain. Pertarungan besar terjadi di luar benteng tersebut. Sementara itu, Nerevar bersama dengan Vorin Dagoth dan beberapa tentara masuk ke dalam benteng untuk menghadapi Dumak. Mereka bertemu di Heart Chamber, tempat di mana Heart of Lorkhan disimpan. Nerevar dan Dumak bertarung 1 lawan 1. Keduanya mengalami luka berat. Sementara itu, Vorin Dagoth mengancam Kagrenak untuk menyerahkan peralatan yang ia gunakan untuk mengambil kekuatan Heart of Lorkhan, yaitu Sander, Kining, dan Wraithguard. Kagrenak langsung menggunakan peralatan tersebut ke Heart of Lorkhan. Pada saat itu, semua Dwemer hilang dari Nar. Vorin lalu mengambil peralatan milik Kagrenak dan memberikannya kepada Nerevar. Nerevar berkata bahwa Kagrenak telah membunuh seluruh masyarakat Dwemer menggunakan peralatan tersebut. Nerevar ingin menghancurkan peralatan tersebut sebelum jatuh ke tangan yang salah. Sebelum melakukan itu, Nerevar memutuskan untuk berkonsultasi dengan Vivek, Almalexia, dan Sotasil yang saat itu menunggu di luar Red Mountain. Nerevar memerintahkan Vorin untuk tetap di Heart Chamber, menjaga Heart of Lorkhan dan peralatan milik Kagrenak. Nerevar kemudian keluar dan bertemu dengan Vivek, Almalexia, dan Sotasil. Nerevar bercerita mengenai kekuatan Heart of Lorkhan, bagaimana para Dwemer berusaha untuk menjadi abadi menggunakan kekuatan tersebut, dan akhirnya menghilang tiba-tiba. Vivek, Almalexia, dan Sotasil menyarankan untuk menyimpan peralatan milik Kagrenak untuk kepentingan masyarakat Khmer. Menurut mereka, kaum Dwemer ini belum pasti meninggal. Bisa saja mereka kembali di masa depan dan menjadi ancaman bagi kaum Khmer. Maka dari itu, peralatan ini harus disimpan dan dipelajari. Nerevar sedikit ragu untuk menyimpan peralatan ini karena ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahaya dari peralatan tersebut. Akhirnya, Nerevar setuju dengan satu syarat. Mereka harus bersumpah kepada Azura bahwa mereka tidak akan menggunakan peralatan Kagrenak untuk hal-hal aneh. Setelah bersumpah, mereka masuk ke Red Mountain untuk mengambil peralatan tersebut. Tetapi Vorin Dagoth menolak memberikannya. Ia berkata bahwa peralatan ini sangat berbahaya, hanya dia yang boleh memegangnya. Vivek beranggapan bahwa peralatan itu sudah mengubah Vorin menjadi gila. Akhirnya Nerevar menggunakan kekerasan untuk mengambil alat tersebut. Vorin dan anggota House Dagoth berhasil kabur dan Nerevar berhasil mengambil peralatan tersebut. Peralatan ini kemudian diberikan kepada Sotasil untuk disimpan dan diteliti. Selama bertahun-tahun mereka menjaga sumpah mereka kepada Azura. Pada saat itu, Sotasil mengungkapkan misteri dari kemampuan peralatan tersebut. Sotasil datang ke Almalexia dan Vivek dan beritahu mereka tentang kekuatan Heart of Lorkhan, bagaimana mereka bisa menggunakan kekuatan itu untuk membuat dunia baru yang damai dengan keadilan dan kehormatan, serta kesehatan dan kesejahteraan untuk masyarakat. Sotasil bermaksud untuk mengambil kekuatan dari Heart of Lorkhan dan menjadi dewa.
Pada saat ini Nerevar sudah meninggal. Akhirnya Vivek, Almalexia, dan Sotasil pergi ke Red Mountain, masuk ke Heart Chamber, kemudian menggunakan peralatan Kagrenak untuk mengambil kekuatan dari Heart of Lorkhan dan mendapatkan kekuatan dewa. Setelah mereka bertiga menjadi dewa, Azura langsung muncul di hadapan mereka. Azura bersumpah bahwa Nerevar akan kembali di masa yang akan datang untuk menghukum mereka atas janji yang telah mereka langgar. Karena inilah Azura menanamkan semangat dan jiwa Nerevar ke seorang mortal setiap beberapa tahun sekali, dengan tujuan menghukum mereka yang melanggar sumpah tersebut. Mortal inilah yang dikenal dengan nama Nerevarin. Melanjutkan cerita kita, pada saat itu Sotasil protes kepada Azura, mengatakan bahwa dewa-dewa lama sangat kejam dan tidak bisa memenuhi harapan para Khmer. Sotasil percaya bahwa dirinya bersama Vivek dan Almalexia bisa menjadi dewa yang lebih baik dalam menuntun dan mensejahterakan masyarakat Khmer dibanding Azura, Boifiah, dan Mevala. Azura marah akan hal ini dan mengutuk para Khmer. Kulit mereka berubah menjadi kelabu gelap dan mata mereka menjadi merah. Semua Khmer pada saat itu berubah menjadi wujud baru mereka, yaitu Dunmer. Begitulah kesaksian Vivek tentang apa yang terjadi di Red Mountain dan bagaimana para Khmer berubah menjadi Dunmer. Cerita Vivek ini masih ada lanjutannya, kita simpan untuk video selanjutnya. Yang kedua adalah kesaksian dari Ashlander. Menurut cerita turun-temurun para Ashlander, Almalexia, Vivek, dan Sotasil, kita sebut saja The Tribunal, tidak hadir di Red Mountain pada saat puncak War of the First Council. Cerita yang mereka dapatkan ini dipercaya berasal dari Alandro Sul, seorang Shield Champion yang bisa dibilang tangan kanan Nerevar, yang mengikuti Nerevar saat Battle of Red Mountain. Setelah pertempuran selesai, Alandro hidup bersama salah satu klan Ashlander dan membagikan ceritanya. Cerita tiap klan Ashlander sedikit berbeda satu sama lain, tetapi memiliki poin penting yang sama. Ketika para Dwemer menghilang, Nerevar memerintahkan Vorin untuk menjaga Heart Chamber dan peralatan milik Kagrenak. Nerevar menemui The Tribunal untuk mengkonsultasikan langkah selanjutnya terkait Heart of Lorkhan dan peralatan Kagrenak ini. Pada saat mengadakan pertemuan, The Tribunal meracuni dan membunuh Nerevar. Setelah Nerevar meninggal, mereka bertiga pergi ke Red Mountain dan menghadapi Vorin Dagoth untuk mengambil peralatan milik Kagrenak. Vorin menolak untuk menyerahkan peralatan tersebut. Akhirnya Vorin diserang oleh The Tribunal dan dibuang ke dasar Red Mountain. Setelah itu, The Tribunal menggunakan peralatan Kagrenak untuk mengambil kekuatan Heart of Lorkhan dan menjadi dewa. Kelanjutannya sama seperti cerita Vivek, di mana Azura turun dan mengutuk para Khmer menjadi Dunmer. Yang ketiga, kita akan mendengar cerita dari para Nord. Kita melihat kejadian ini dari perspektif para Nord yang ikut menjadi pihak ketiga pada perang War of the First Council. Menurut cerita mereka, ketika perang berlangsung, para Nord dihampiri oleh Vorin Dagoth yang mereka kenal sebagai Devil of Dagoth. Masyarakat Nord dulu menyebut ras Khmer sebagai Devil atau Iblis. Vorin menceritakan tentang Heart of Lorkhan kepada Nord dan mendorong mereka untuk mengklaim jantung tersebut untuk para Nord. Mereka saat itu percaya bahwa Vorin mengkhianati para Khmer dan memihak kepada para Nord. Tentu saja, para Nord sangat bersemangat untuk mendapatkan Heart of Lorkhan, karena Lorkhan adalah salah satu dewa yang paling diagungkan oleh para Nord. Mereka mengenal Lorkhan dengan nama Shor. Meskipun begitu, mereka masih sedikit ragu untuk ikut ke pertempuran karena mereka tidak memiliki pemimpin yang kuat. Akhirnya, para pejuang Tangs menggunakan kekuatan Thum untuk memanggil arwah Shor turun ke Nirn. Shor akhirnya menurunkan jiwanya ke Nirn bersama High King Wulfharth yang pada saat itu menjadi wujud Ash King. Mereka juga beraliansi dengan para Orsimer karena mereka sama-sama membenci kaum Khmer. Akhirnya, Wulfharth memimpin para Nord di samping para Orsimer dan pasukan dari Host Dagoth untuk memerangi Dwemer dan Khmer. Salah satu cerita yang tercantum dalam buku Five Songs of King Wulfharth menceritakan bahwa Vorin Dagoth menipu para Nord untuk mengumpulkan mereka di dekat Red Mountain. Kemudian para Khmer dan Dwemer mengubur Shor di bawah Red Mountain dan membunuh semua Nord. King Wulfharth berhasil membunuh Dumak Dwarf King, tetapi akhirnya dibunuh oleh Vivek. Cerita lain menjelaskan bahwa Vorin memang ingin para Nord untuk mengikuti pertempuran karena dirinya dan The Tribunal ingin mengkhianati Nerevar dengan tujuan memecah aliansi antara Khmer dan Dwemer yang dianggap menyimpang dari ajaran Saint Keloth. Perang kemudian berlanjut sampai ke Battle of Red Mountain. Pada pertarungan ini, yang hadir di Heart Chamber adalah Nerevar, Dumak, Vorin Dagoth, Alandro Sul, Jiwa Shor, dan King Wulfharth. Wulfharth bertarung 1 lawan 1 dengan Alandro Sul, sementara Nerevar dan Dumak menghadapi Shor. Pada saat itu, Vorin menyerang dan membunuh Dumak. Setelah Dumak terbunuh, Nerevar menyerang Vorin dan membunuhnya. Saat Nerevar sedang bertarung dengan Vorin, Shor mencuri kesempatan dan mengambil Heart of Lorkhan, mengembalikan kekuatannya. Shor kemudian melukai Nerevar dengan kekuatan yang sangat besar. Tetapi, Nerevar berhasil mencabut kembali jantung Shor menggunakan Sander dan Kining. Sebelum akhirnya, Nerevar meninggal. Belum ada kelanjutan yang jelas dari cerita para Nord ini. Di sini kita mengambil poin tentang bagaimana Nerevar terbunuh dan bagaimana nasib Vorin Dagoth. Cerita para Nord ini memang sangat berbeda dengan cerita tradisional masyarakat Khmer atau Dunmer. Menurut para Nord, Nerevar pada saat itu beraliansi dengan para Dwemer. Tapi cerita ini bisa kita patahkan dengan salah satu fakta pada masa Sartera.
True Flame adalah pedang milik Nerevar yang diberikan oleh Dumak. Pedang ini rusak dan terpecah menjadi beberapa bagian setelah Battle of Red Mountain. Pada game The Elder Scrolls 3 Morrowind, pada DLC Tribunal, kita diberikan quest untuk mengumpulkan pecahan True Flame. Salah satu pecahannya tertancap di perisai milik Dwemer. Hal ini mengindikasikan bahwa Nerevar pada saat itu berperang melawan Dwemer, bukan bersama Dwemer. Kemudian yang keempat, kita akan membahas kesaksian dari Daggoth-ur. Di game The Elder Scrolls 3 Morrowind, kita mengenal Daggoth-ur sebagai main villain di game tersebut. Tetapi, sebelum berubah menjadi wujudnya saat ini, ia adalah seorang Khmer bernama Vorin Daggoth, yang merupakan sahabat Indoril Nerevar dan pemimpin House Daggoth. Ia menuliskan sebuah surat pendek yang ditujukan kepada Nerevar. Isi surat tersebut kurang lebih begini. Beneath Red Mountain, you struck me down as I guarded the treasure you bound me by oath to defend. It was a cruel blow, a bitter betrayal, to be felt by your hand. Menurut surat ini, Nerevar lah yang membunuh Daggoth-ur. Hal ini tidak sejalan dengan cerita para Ashlander di mana Vorin dibunuh oleh The Tribunal. Tapi hal ini sejalan dengan cerita Vivec dan para Nord. Yang kelima adalah versi 36 Lessons of Vivec. Vivec menulis serangkaian buku berjudul 36 Lessons of Vivec. Cerita yang tercantum di buku-buku ini sangat berbeda dengan cerita yang diketahui oleh masyarakat. Di cerita ini, The Tribunal sudah menjadi dewa dan menguasai Resdaid. Pada saat itu, para Dwemer dibantu oleh para Nord untuk menerang kota-kota para Khmer. Nerevar dan Dumak bertarung satu lawan satu di Red Mountain. Setelah mengalahkan Dumak, Nerevar masuk ke dalam Red Mountain untuk mencari Daggoth-ur. Ketika itu, Red Mountain meletus. Nerevar dan Daggoth-ur dianggap meninggal. Setelah Red Mountain meletus, Khagrenach mengeluarkan Numidium yang sudah ditenagai oleh Heart of Lorkhan dan menyerang habis pasukan Khmer. The Tribunal kemudian menyatukan kekuatan mereka untuk mengalahkan Numidium. Setelah Numidium hancur, para Dwemer menghilang. Dalam buku ini ada sebuah kalimat di mana terdapat kata-kata "The dragon's mane had broke", mengindikasikan bahwa pada saat itu terjadi Dragon Break. Seperti yang pernah kita jelaskan sebelumnya, Dragon Break adalah kejadian di mana waktu pecah, menyebabkan beberapa realitas terjadi secara bersamaan. Dragon Break ini bisa menjelaskan mengapa ada beberapa versi dari cerita Battle of Red Mountain. Bagaimana menurut kalian? Apakah Dragon Break benar-benar terjadi, ataukah hanya ada satu versi yang benar? Kembali ke interpretasi masing-masing. Tadi kita sudah cukup banyak menyebutkan tokoh-tokoh penting Khmer. Sekarang mari kita kenali lagi satu persatu. Yang pertama adalah Veloth. Veloth dikenal juga dengan nama Saint Veloth dan Veloth the Prophet. Ia adalah pemimpin sekaligus pemuka agama pertama kaum Khmer. Ia diagungkan sebagai nabi yang mendapatkan wahyu dari Boethiah, Mephala, dan Azura. Sama seperti Khmer lainnya, awalnya ia adalah seorang Altmer yang tinggal di Kepulauan Somerset pada masa Merethic era. Ia adalah tokoh yang paling dihormati di kebudayaan Khmer dan Dunmer. Ia lahir dari keluarga bangsawan, tetapi ia melihat bahwa masyarakat Altmer dibangun dari ambisi dan keserakahan kaum Khmer. Ia menemukan beberapa Altmer yang memiliki pandangan yang sama dengannya, di mana mereka berharap untuk masyarakat yang melestarikan tradisi, mengutamakan kejujuran, dan memberikan imbalan secara adil. Veloth mencari jalan hidup yang penuh ketabahan, mawas diri, dan suci untuk para pengikutnya. Ia kemudian menciptakan Velothi Prophecies atau ramalan Veloth, yang merupakan sebuah ramalan berisi ajakan untuk meninggalkan penyembahan Aedra dan berpindah untuk menyembah 3 Daedra yang dianggap baik, yaitu Boethiah, Mephala, dan Azura. Ada yang mengatakan bahwa Boethiah lah yang memberikan ajarannya kepada Veloth untuk melepaskan diri dari masyarakat Altmer. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa Boethiah mencuri wujud Trinimac untuk memberikan ajaran Psijic Endeavor kepada Veloth. Psijic Endeavor adalah satu metode di mana seorang mortal bisa naik menjadi dewa. Ajaran yang dibawa oleh Veloth ini memunculkan gerakan baru, yang oleh masyarakat Altmer disebut Velothi Dissidents atau pembangkangan Veloth. Akhirnya Veloth dan pengikutnya dikucilkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Veloth dengan tuntunan dari Boethiah, Mephala, dan Azura mengajak pengikutnya untuk hijrah meninggalkan Kepulauan Somerset. Akhirnya Veloth dan pengikutnya dikenal dengan nama Khmer. Yang kedua adalah Indoril Nerevar. Lord Indoril Nerevar, dikenal juga dengan nama Saint Nerevar Muirenstar, adalah seorang raja dan jenderal perang Khmer yang berkuasa pada tahun 400-an di masa First Era. Ia juga pemimpin dari House Indoril, salah satu dari 6 Great Houses masyarakat Khmer, dan sekarang menjadi masyarakat Dunmer. Ia adalah orang pertama yang menyatukan kembali masyarakat Khmer setelah mereka terpecah menjadi beberapa klan Great House dan Ashlander. Karena berhasil menyatukan semua Great House dan klan Ashlander di bawah satu bendera, Nerevar diberikan pangkat Hortator, yang menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat Khmer di peperangan. Nerevar adalah Raja Khmer yang berjasa dalam perdamaian antara kaum Khmer dengan rival mereka, kaum Dwemer, melalui persahabatannya dengan Raja Dwemer pada saat itu, yaitu Dumak Dwarf King. Ia memiliki 4 sahabat dekat, menjadi konselor sekaligus petinggi politik di kerajaan Khmer, yaitu Al-Malexia, Sothasil, Vivec, dan Vorin Daggoth. Al-Malexia kemudian menjadi istri dari Nerevar.
Nerevar juga menjadi champion kebanggaan dari Azura yang memberikannya julukan Moon and Star. Nerevar meninggal dunia pada tahun 700 di masa First Era. Penyebab dan cara kematiannya sampai sekarang masih menjadi perdebatan karena ada beberapa kesaksian yang menceritakan hal yang berbeda tentang kematian Nerevar. Kita bahas lebih lanjut tentang Nerevar di kesempatan lain. Yang ketiga adalah Almalexia. Almalexia dikenal juga dengan julukan Almalexia the Lover dan Almalexia the Warden. Almalexia adalah salah satu dari 3 Raja Dewa Morrowind yang dikenal dengan nama Tribunal atau Almcivi. Nama lain dari Almalexia adalah Ayem. Masyarakat Dunmer menyembah dan mengagungkan Almalexia. Pada masa keemasan Khaymer, Almalexia adalah istri dari Indoril Nerevar. Ketika Nerevar meninggal, Almalexia bersama Sotasil dan Vivec mengambil kekuatan dari Heart of Lorkhan dan menjadi dewa, menguasai seluruh Morrowind. Ia terkenal dengan sifatnya penuh kasih sayang, simpati, dan pengampunan. Ia melindungi mereka yang lemah dan miskin. Ia juga menjadi panutan bagi para guru dan penyembuh atau healer. Ketika menjadi dewa, Almalexia menggunakan kekuatannya untuk mempertahankan wujud Khaymernya. Sotasil. Sotasil dikenal juga dengan nama Clockwork King, Tinkerer, dan Magician. Ia adalah salah satu dari The Tribunal atau Almcivi bersama Almalexia dan Vivec. Nama lain dari Sotasil adalah Seth. Ia adalah seorang penyihir, peneliti, dan insinyur. Ia adalah penasihat untuk Indoril Nerevar. Sotasil adalah orang yang meneliti tentang peralatan Kagrenak dan Heart of Lorkhan, di mana ia menemukan metode untuk mengambil kekuatan dari Heart of Lorkhan untuk menjadi dewa. Ialah yang mengajak Almalexia dan Vivec untuk mengambil kekuatan Heart of Lorkhan. Sebagai dewa, Sotasil menjadi inspirasi bagi para pengrajin, peneliti, dan penyihir. Dia juga melindungi masyarakatnya dari ancaman Daedra dengan cara membuat Cold Harbor Compact bersama 8 Daedric Prince agar mereka tidak mencampuri urusan para mortal. Proyek terbesar Sotasil adalah Clockwork City, sebuah dimensi pocket realm yang terbuat dari teknologi mesin uap, terinspirasi dari para Dwemer. Clockwork City ini adalah upaya Sotasil untuk menciptakan sebuah dunia yang lebih sempurna dari Nirn yang merupakan ciptaan Hydra. Sotasil menganggap bahwa Nirn memiliki banyak kekurangan dan ia bisa menciptakan dunia yang lebih baik dari Nirn. Setelah menjadi dewa, Sotasil tidak mengembalikan wujud Khaymernya seperti Almalexia, melainkan tetap menggunakan wujud Dunmer yang diberikan oleh Azura. Salah satu alasannya adalah untuk menenangkan hati para Dunmer yang kaget akan perubahan wujudnya. Yang kelima adalah Vivec. Vivec dikenal juga dengan Warrior Poet dan Guardian God King. Ia adalah salah satu dari The Tribunal atau Almcivi, bersama dengan Almalexia dan Sotasil. Ada 2 versi tentang bagaimana Vivec terlahir, yaitu versi umum dan versi yang ia tulis dalam buku 36 Lessons of Vivec. Mungkin terlalu panjang kalau kita jelaskan sekarang. Yang perlu kita ketahui adalah Vivec menjadi sahabat dan penasihat untuk Indoril Nerevar, sama seperti Almalexia dan Sotasil. Setelah Nerevar meninggal, ia bersama Almalexia dan Sotasil mengambil kekuatan Heart of Lorkhan dan menjadi dewa. Sebagai dewa, Vivec menjadi pelindung dan pembawa keadilan di Morrowind. Ia menetap di Pulau Vvardenfell, di sebuah kota yang bernama Vivec City. Sementara Almalexia menetap di mainland Morrowind, lebih tepatnya di ibu kota Mordhold. Ia juga sering melindungi Morrowind dari ancaman-ancaman Daedra. Vivec juga menjadi wajah politik di Morrowind, di mana ia bernegosiasi dengan Tiber Septim ketika terjadi Tiber War. Vivec mengambil wujud setengah Khaymer dan setengah Dunmer ketika menjadi dewa. Yang keenam adalah Vorin Dagoth. Vorin Dagoth adalah seorang Khaymer yang menjadi pemimpin House Dagoth, salah satu dari 6 Great House masyarakat Khaymer. Dia adalah sahabat Indoril Nerevar. Ia juga selalu mengikutinya ke medan perang. Vorin Dagoth adalah orang yang mengungkap penelitian Kagrenak terhadap Heart of Lorkhan. Ketika mengungkapkan rahasia ini, Vorin langsung memberitahu Nerevar. Terungkapnya rahasia inilah yang mengawali terjadinya perang War of the First Council. Kita belum tahu pasti kejadiannya seperti apa, tetapi Vorin Dagoth terbunuh pada puncak perang tersebut, yaitu pada Battle of Red Mountain. Beberapa sumber mengatakan bahwa Vorin dibuat gila oleh peralatan Kagrenak dan Heart of Lorkhan dan akhirnya dibunuh oleh Nerevar. Tetapi pada saat itu, Vorin Dagoth belum mati karena ia berhasil mengambil kekuatan dari Heart of Lorkhan. Selama bertahun-tahun sampai masa Third Era, ia mengumpulkan kekuatan di bawah Red Mountain. Setelah mendapatkan kekuatan dari Heart of Lorkhan, ia menjadi Dagoth Orc yang memiliki wujud seorang Dunmer dengan tubuh seperti monster yang menggunakan topeng emas. Ia muncul kembali membawa sebuah wabah penyakit bernama Corprus. Ia juga mengumpulkan tentara dan membangun Numidium baru untuk menguasai kembali Morrowind. Tujuan utamanya adalah mengusir The Empire dari Morrowind dan membunuh The Tribunal. Dia adalah main villain di game The Elder Scrolls 3 Morrowind. Yang ketujuh adalah Alan Rusul. Alan Rusul adalah seorang Shield Companion untuk Indoril Nerevar. Shield Companion ini mirip seperti tangan kanan yang selalu mengikuti dan mendampingi seseorang di medan perang. Ada yang mengatakan bahwa Alandro adalah Immortal Son of Azura atau anak abadi dari Azura. Ia hadir bersama Nerevar dalam pertarungan Battle of Red Mountain.
Setelah pertarungan tersebut, ia tinggal bersama salah satu klan Ashlander. Ia adalah orang yang bersaksi bahwa The Tribunal membunuh Nerevar setelah kejadian Battle of Red Mountain. Yang kedelapan adalah Devaithsphere. Devaithsphere adalah seorang penyihir legendaris dari House Telvanni di Morrowind. Ia juga terkenal sebagai salah satu mortal dengan umur terpanjang di Nerd. Ia lahir pada masa First Era sebagai seorang Chimera dan dipercaya masih hidup sampai sekarang dengan estimasi usia 4000 tahun. Ia pernah menjadi anggota Sijic Order, sebuah kelompok penyihir legendaris dari Kepulauan Somerset. Ia juga bersahabat dengan Sotasil dan sering berdiskusi serta berbagi pengetahuan dengannya. Ia juga menolak menyembah The Tribunal. Devaithsphere juga meneliti tentang biologi dan epidemiologi. Ia berhasil menciptakan cloning dirinya yang kemudian ia anggap sebagai anaknya. Anak-anaknya bernama Alphe, Beta, Delta, dan Upse. Ia juga membantu masyarakat Morrowind untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran wabah Corprus yang dibawa oleh Daggerstone. Ia menciptakan Corprusarium untuk merawat para pasien Corprus sambil mengembangkan obat untuk penyakit tersebut. Salah satu prototipe obatnya berhasil menyembuhkan Nerevarin dari penyakit Corprus, yang juga memberikannya kekebalan terhadap penyakit tersebut. Kaum Chimera ini adalah salah satu dari ras yang sudah punah di Nerd. Well, bukan punah sih, lebih ke berubah wujud. Karena mereka masih hidup di Morrowind sebagai Dunmer. Sejarah dan kebudayaan mereka ini sangat menarik, juga banyak misteri di dalamnya. Salah satu misterinya adalah tentang kematian Nerevar. Masyarakat Chimera ini sangat kental ke aspek agamanya. Karena agama inilah mereka berubah menjadi Dunmer, di mana mereka diberikan azab oleh Azura karena membangkang. Masih banyak pembahasan menarik dari kaum Chimera ini, terutama tentang Nerevar, The Tribunal, dan Daggerstone, yang akan kita lanjut di kesempatan berikutnya. Well, sampai di sini dulu video kali ini. Perjalanan kita masih panjang. Chimera ini tentunya adalah pengantar kita untuk membahas tentang ras Dunmer. Tapi sebelum kita ke sana, selama 3 episode ke depan kita akan full membahas Daedric Prince, yaitu Boethiah, Mevala, dan Azura. Setelah membahas ketiga Daedric Prince ini, kita akan lanjut membahas tentang Dunmer. Well, that's all for this video. Hope you guys enjoyed it. I'll see you on the next one. Bye-bye.